Hey Getters, pada video kali ini saya akan membahas ramalan permintaan merupakan suatu proses kritis dalam manajemen rantai pasok yang memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi dan merencanakan kebutuhan pelanggan di masa depan. Dengan memahami tren dan pola permintaan, perusahaan dapat mengoptimalkan produksi, pengadaan, persediaan, dan distribusi mereka, menghindari kelebihan stok atau kekurangan persediaan yang dapat merugikan bisnis. Pentingnya ramalan permintaan. 1. Perencanaan produksi. Ramalan permintaan memungkinkan perusahaan untuk merencanakan produksi secara efisien. Dengan mengetahui perkiraan permintaan di masa depan, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksi mereka agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, manajemen persediaan. Ramalan permintaan juga memainkan peran kunci dalam manajemen persediaan. Dengan memproyeksikan jumlah produksi yang akan dibutuhkan, perusahaan dapat menghindari kelebihan stok yang dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi atau kekurangan stok yang dapat merugikan citra perusahaan di mata pelanggan. Ketiga, pengadaan yang efisien. Dengan pemahaman yang baik tentang permintaan di masa depan, perusahaan dapat melakukan pengadaan dengan lebih efisien. Hal ini membantu menghindari situasi di mana perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengadaan mendesak karena kekurangan persediaan. Yang keempat, optimasi distribusi. Perencanaan yang distribusi yang baik bergantung pada pemahaman yang akurat tentang permintaan. Dengan meramalkan permintaan dengan tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan rute distribusi dan mengurangi biaya logistik. Teknik-teknik ramalan permintaan. Pertama, metode kuantitatif melibatkan penggunaan data historis untuk mengidentifikasi pola dan tren. Metode ini mencakup regresi, time series analysis, dan teknik statistik lainnya. Yang kedua, metode kualitatif mengandalkan penilaian ahli dan kebijaksanaan manusia untuk membuat prediksi. Metode ini berguna ketika data historis tidak cukup relevan atau tidak tersedia. Yang ketiga, metode campuran kuantitatif dan kualitatif menggabungkan elemen-elemen kuantitatif dan kualitatif untuk meningkatkan akurasi ramalan. Pendekatan ini mencakup Delphi Method, analisis SWOT, dan teknik lainnya. Penggunaan perangkat lunak. Yang pertama, sistem manajemen rantai pasok atau SCM. Beberapa perangkat lunak SCM menyediakan modul khusus untuk ramalan permintaan. Mereka menggunakan data historis dan algoritma kompleks untuk menghasilkan ramalan yang lebih akurat. Kedua, perangkat lunak analisis data. Alat seperti Python, R, atau MATLAB dapat digunakan untuk menerapkan metode kuantitatif dalam analisis data dan membuat prediksi berdasarkan model statistik. Seperti ERP atau panjangannya adalah Enterprise Resource Planning. Sistem ERP dapat terintegrasi dengan modul ramalan permintaan untuk memberikan visibilitas menyeluruh pada rantai pasok perusahaan. Dalam pengembangan ramalan permintaan, penting untuk mempertimbangkan keberagaman faktor yang dapat mempengaruhi permintaan, termasuk faktor ekonomi, tren pasar, perubahan musiman, dan faktor-faktor lingkungan. Proses ini juga memerlukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan ramalan sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Dengan memanfaatkan ramalan permintaan secara efektif, perusahaan dapat mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenangkan keunggulan kompetitif di pasar yang terus berubah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan metodologi, perusahaan dapat terus meningkatkan akurasi ramalan mereka untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Dalam konteks ramalan permintaan, pemilihan teknik yang tepat sangat penting untuk menghasilkan perkiraan yang akurat. Dua teknik umum digunakan adalah metode rata-rata sederhana, simple moving average, dan peramalan eksponensial atau exponential smoothing. Kedua metode ini memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengatasi variasi dalam data historis dan memberikan pandangan yang lebih baik tentang arah perubahan permintaan di masa depan. 1. Metode rata-rata sederhana atau simple moving average. Metode rata-rata sederhana adalah teknik ramalan yang relatif mudah namun efektif. Pendekatan ini melibatkan perhitungan rata-rata permintaan selama periode waktu tertentu seperti 3 bulan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Pengumpulan data, mulai dengan mengumpulkan data permintaan selama periode waktu yang relevan. B. Perhitungan rata-rata, hitung rata-rata permintaan selama periode waktu yang dipilih. Misalnya, jika memilih 3 bulan, tambahkan permintaan selama 3 bulan dan bagi hasilnya dengan 3. C. Penerapan rata-rata. Gunakan
nilai rata-rata ini sebagai perkiraan permintaan di masa depan. Kelebihan metode rata-rata sederhana, mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Cocok untuk memproyeksikan permintaan dalam situasi di mana tidak ada fluktuasi yang signifikan. Keterbatasan metode rata-rata sederhana ini tidak peka terhadap perubahan tren atau pola permintaan yang kompleks. Memberikan bobot yang sama pada setiap data historis tanpa mempertimbangkan relevansinya. Kedua, ramalan eksponensial atau exponential smoothing. Ramalan eksponensial adalah teknik yang lebih canggih, memberikan bobot yang berbeda pada data historis terbaru. Hal ini memungkinkan sistem lebih responsif terhadap perubahan data terkini. Langkah-langkah melibatkan A. Inisialisasi peramalan awal, mulai dengan menganalisis perkiraan awal yang bisa berupa rata-rata data historis. B. Pemberian bobot eksponensial. Berikan bobot eksponensial pada data historis terbaru. Bobot ini dapat ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. C. Perhitungan peramalan baru. Hitung peramalan baru dengan memberikan bobot yang lebih tinggi pada data terbaru dan bobot yang lebih rendah pada data historis yang lebih lama. D. Pembaruan peramalan. Setiap kali ada data baru, perbarui peramalan dengan memberikan bobot eksponensial pada data tersebut. Kelebihan peramalan eksponensial lebih responsif terhadap perubahan dalam pola permintaan. Memberikan bobot lebih besar pada data terkini sehingga lebih sesuai dengan memproyeksikan tren yang baru muncul. Keterbatasan peramalan eksponensial ini adalah memerlukan inisialisasi yang baik dan hasilnya dapat dipengaruhi oleh pemilihan bobot. Mungkin kurang efektif jika data historis memiliki fluktuasi yang tinggi. Kesimpulannya, pemilihan antara metode rata-rata sederhana dan peramalan eksponensial tergantung pada karakteristik permintaan dan preferensi perusahaan. Metode rata-rata sederhana lebih cocok untuk situasi di mana fluktuasi permintaan relatif rendah. Sementara, peramalan eksponensial lebih sesuai dengan memproyeksikan tren yang lebih dinamis dan berubah-ubah dalam prakteknya. Perusahaan mungkin juga memilih untuk menggunakan kombinasi dari kedua metode ini atau metode lainnya untuk mendapatkan ramalan yang lebih akurat dan beragam. Dalam konteks ramalan permintaan, 3 teknik yang sangat relevan dan sering digunakan adalah regresi linier, ramalan musiman, dan metode time series atau deret waktu. Setiap teknik ini memiliki pendekatan yang unik untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi permintaan dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pola-pola yang mungkin terjadi di masa depan. 1. Regresi linier. Regresi linier adalah metode yang efektif ketika terhadap hubungan linear antar permintaan dan satu atau lebih faktor-faktor tertentu seperti harga, iklan, atau musim langkah. Menggunakan regresi linier melibatkan A. Identifikasi variabel independen dan dependen. B. Pengumpulan data. C. Analisis statistik. D. Peramalan. Kelebihan regresi linier memungkinkan identifikasi dan pengukuran dampak variabel independen. Cocok untuk meramalkan permintaan ketika ada hubungan linier yang jelas. Keterbatasan regresi linier bergantung pada asumsi bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linier. Kedua, peramalan musiman. Peramalan musiman digunakan untuk meramalkan permintaan yang dipengaruhi oleh pola musiman atau tren tahunan yang konsisten. Langkah-langkahnya melibatkan A. Identifikasi pola musiman. B. Pengumpulan data musiman. C. Peramalan berbasis musiman. Kelebihan peramalan musiman efektif untuk meramalkan permintaan yang dipengaruhi oleh perubahan musiman. Memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka dengan pola musiman yang mungkin terjadi. Keterbatasannya kurang efektif untuk permintaan yang tidak memiliki pola musiman yang jelas. Ketiga, metode time series atau deret waktu. Metode time series melibatkan penggunaan data historis sebelumnya untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Ini mencakup analisis tren, musiman, dan ketidakstabilan dalam data. A. Pengumpulan data deret waktu. B. Analisis time series. C. Peramalan deret waktu. Kelebihan metode time series mampu menangkap kompleksitas dan variasi dalam data historis. Efektif untuk meramalkan permintaan di mana faktor-faktor tren, musiman, dan fluktuasi agak
acak berpengaruh. Keterbatasan metode time series memerlukan pemahaman yang dalam tentang data historis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tidak selalu efektif jika pola dalam data tidak stabil atau sulit diprediksi. Kesimpulannya, pemilihan antara regresi linier, peramalan musiman, dan metode time series tergantung pada karakteristik unik permintaan dan preferensi perusahaan sebagai bagian dari strategi ramalan yang holistik. Perusahaan dapat memilih untuk menggunakan kombinasi dari teknik-teknik ini atau bahkan menggabungkannya dengan metode-metode lainnya untuk memperoleh hasil ramalan yang lebih akurat dan andal. Oke, Getters, sekian video kali ini. Mari kita saksikan video berikutnya.